azan pernah di rumah? Di mana? Bilal. Saking hebatnya Bilal. Kita tahu Bilal dengan ceritanya, biasa Bilal adalah orang yang ganteng. Ya betul kan? Hitam, parasnya luar biasa. Tapi Bilal 40 tahun sebelum, ya 40 tahun terompahnya Bilal, sendalnya Bilal tuh udah di surga, luar biasa kan? Itu Bilal. Kenapa Bilal keluar? Karena rasa cinta di dalam hatinya. Pernah suatu hari ketika itu Bilal sudah dimerdekakan, Bilal pindah tempat. Ketika pindah tempat, tiap malam Bilal selalu mimpi ya. Setelah mimpi bangun tidur nangis. Bangun tidur nangis. Sampai istri Bilal heran. Kenapa dia bangun tidur nangis terus? Ternyata ditanya, Bilal tiap malamnya mimpi sama Rasul. Bilal menangis, ditanya kemudian apa isi mimpinya, ternyata Rasulullah bilang, Bilal, kapan lagi datang ke Madinah, ke Mekah? Maksud Rasulullah, maka Rasulullah di mana? Madinah, menjengukku Bilal. Akhirnya Bilal memutuskan untuk datang ke Madinah. Ketika ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang terjadi. Bila datang dan mau dekat waktu zuhur, para sahabat melihat keberadaan Bilal. Ketika Bilal datang, dimintalah oleh seorang sahabat, Abu Bakar waktu itu, Bilal, tolong azan satu kali aja lagi, satu kali setelah Rasulullah meninggal untuk kami. Tapi Bilal bilang, lah. Apa? Datang lagi khalifah yang lain, sahabat yang lain minta, Bilal mengatakan tidak. Yang ketiga kali datang cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain datang dan minta pada Bilal untuk azan. Yang Bilal pikirkan, karena beliau adalah cucu Rasulullah, maka permintaan itu dijawab. Laksanakan Bilal mulai naik atas mimbar, mulai naik atas tempat azan. Bilal mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika pas kata asyhadu an, Bilal tak mampu mengucapkan karena kerinduan kepada Rasul. Asyhadu anna, Rasul bilang sekali-kali berat untuk melanjutkan azannya. Bahkan katanya sampai Bilal mau pingsan saking rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan itu dapatkan di mana? Di masjid. Kenapa Bilal selalu berada di masjid? Iya, Bilal luar biasa. Bayangkan yang selalu azan, yang datangnya tepat waktu, di awal waktu. Mungkin kamu azan datangnya terakhir. Tidak ada kan? Yang datang terakhir adalah makmum yang masbuk, yang telat datangnya. Kalau kita ingin mengadakan perubahan pada diri kita semua, maka mulailah hari ini, mulai saat ini, kita ubah cara hidup kita. Kita tanamkan kerinduan kita kepada Rasulullah, tanamkan kerinduan kita kepada masjid. Dikisahkan tahun 2003 ada seorang suami istri. Istrinya harus mengadakan sesar. Tahu sesar kan? Mungkin adik-adik operasi. Waktu itu sang suami bingung. Biaya sesar waktu itu sekitar 7.500.000. Itu belum yang lain, cuma biaya untuk sesar aja. Setelah ngomong sama rumah sakitnya, awalnya diantar ke Sudarso, kan rumah sakit Sudarso kan? Sudarso karena agak telat karena kekhawatiran sama suami, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit yang satunya yang cepat nangani. Karena khawatir ketelat udah, akhirnya besoknya sang suami memutuskan untuk operasi sesar istrinya. Awal istri tidak mau untuk dioperasi, khawatir, mikir biaya berapa? 7 juta lebih. Ditanya duitnya ada berapa?
Cuma 300.000 rupiah. Bisa 300.000 rupiah untuk biaya operasi? Kira-kira kalau kita masuk rumah sakit, kalau nggak bayar dulu, bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan dilaksanakan operasinya. Akhirnya dengan pedenya sang suami, karena udah belajar bagaimana perjuangan, dan kalau kita mengadu kemana? Ke masjid, datang ke masjid, ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah ngadu. Dengan semangatnya dia mengatakan bahwa insya Allah kita bisa bisa operasi katanya. Biayanya berapa? 7.500.000. Awalnya sang suami datang ke bagian administrasi untuk minta supaya biayanya bisa dikurangi enggak? Pak, enggak bisa. Mbak, biayanya bisa dikurangi enggak? Atau nyicil dulu? Enggak bisa, harus bayar segitu, Pak. Akhirnya Bapak kalau yang mau, Bapak harus ngadap ke atasannya. Dia datang ke atasannya, minta supaya diringankan biaya. Maaf, di sini tidak ada potongan harga, tetap segitu biayanya. Akhirnya sang suami keluar. Ketika dia keluar, ditanya sama keluarganya, udah punya duit berapa? Mau sesar? Udah siap, saya punya 5 juta. Tadi berapa duitnya? 300.000. Iya, saya siap punya 5 juta. Kira-kira ada duit untuk ngomong kayak gitu? Nggak ada, duitnya kosong. Cuma 300.000. Akhirnya ada satu orang kawan nawarkan, Bang, kalau mau dilaksanakan sesar tadi, saya punya uang 7 juta. Mau pinjam nggak? Tapi akhir bulan harus diganti. Dia mikir gaji dia dalam sebulan mana nyampe 7 juta. Akhirnya karena mikirnya orang udah, kata orang tuh udah kacau, akhirnya ngambil jalan pintas. Dia datang ke masjid. Di masjid dia buka dompetnya yang tadi, duitnya udah nggak nyampe 3 lagi, udah berkurang, udah 250.000 udah waktu itu. Sampai di masjid dia katakan, wahai duit, kau ada di dompet, tidak ada di dompet pun tidak bisa untuk biaya operasi. Udah, sekarang saatnya kau cari teman-teman kau. Gimana caranya? Mungkin tidak dia cari teman-temannya? Tidak mungkin. Ditaburkan gitu, tidak mungkin. Kau ngemis, apalagi ngemis. Akhirnya dia datang ngemis kepada Allah. Disitulah dia mulai datang bersimpul. Tadi dimasukkan dalam kotak melakukan sedekah. Ketika bersedekah dia laksanakan sholat aja, dia ngadu sama Allah. Di situ dia cerita semuanya sama Allah. Cerita apa yang dia inginkan, keadaan keluarganya. Ternyata istrinya udah diputuskan untuk sesar. Istrinya udah operasi, udah dia ke masjid. Setelah selesai, waktu malam tiba, istri nanya, Bang, biayanya udah ada belum? Waktu sadar sempat nanti ingat itu, biayanya udah ada belum? Katanya kan, udah sih, insya Allah lebih. Punya berapa? Punya 11 juta. Dari mana katanya kan? Ada, pokoknya ada yang ngurus. Kemana dia minta tadi? Waktu dia sholat, waktu dia sedekah 250.000, dia sholat 2 rakaat minta sama ya Allah, saya punya kebutuhan 7.500.000 untuk BSSA, tapi kan ada biaya setelahnya ya Allah, biaya obat, biaya apa lagi nanti taksi untuk ngantar ke rumah, kan tidak mungkin gratis ya Allah. Paling tidak ada 11 juta ya Allah kirimkan. Yang tadi 250.000 dikeluarkan. Dia ngadu kepada Allah. Akhirnya istri nanya, udah ada. Tiba-tiba ternyata di dekat dia tuh ada orang-orang yang dulu pernah berhutang sama dia. Kawan-kawan yang datang bermacam-macam, dihitung duitnya jumlahnya berapa? Pas 11 juta. Dalam waktu sehari nyari uang 11 juta cepat kan? Caranya gimana? Datang sama Allah yang punya langit dan bumi kan, minta aja kan. Makanya fadilah sholat orang yang sholat sebelum fajar, dua rakaat sebelum fajar, apa fadilahnya? Dunia dan seisinya. Bayangkan kalau udah dunia seisinya, masjid juga punya hotel, perumahan, pesawat, apa semua pilih dia kan. Tenang hidupnya kan, luar biasa. Jadi masjid tempat kita mengadu, tempat kita mengadakan perubahan di masjid tempatnya. Jadi adik-adik mungkin punya masalah, punya apa nantinya, di sini tempatnya. Cepat-cepat ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung panggilan dari Allah, subhanallah, panggil langsung, lari kalau bisa. Makanya ada beberapa pesantren ketika dengar azan mereka langsung lari. Saking apa? Bukan lari dari azan, lari ke tempat wudu untuk sholat. Iya. Karena mau mengadakan perubahan. Alhamdulillah, ini penting orang yang selalu rindu ke masjid.
ada perubahan di situ. Tujuan itu yang membuat kita hadirkan hati-hati kita ke masjid. Ini bayangkan nih. Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih utama dari sholatnya sendirian di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Ada riwayat lain mengatakan 27 derajat. Bayangkan kalau kita sholat di rumah sendiri cuma satu pahalanya, derajatnya cuma dikit, tapi ketika sholat di masjid naik grade-nya. Bayangkan ini penguasa langit dan bumi ngasih tingkatan derajat kehidupan kita. Ada diceritakan bahwa ada seorang anak SD yang pengusaha, masih SD jadi pengusaha, jualannya apa? Mobil. Iya. Aneh kan? Anak SD jualan mobil apa? Ternyata dia punya blog, dimasukkan foto-foto mobil dijual di blognya. Ternyata mobilnya laku. Penghasilan anak SD jualan mobil, jadi pengusaha, masih kecil jadi pengusaha. Luar biasa gerakan-gerakan anak SD sekarang. Maka dia pun rajin belajar. Allah akan mengangkatnya dengan langkah, setiap langkah kaki kita ke masjid, maka akan diangkat derajat kita. Nanti hitung aja pulangnya berapa langkah. Nah, insya Allah dihitung ini ya. Biasa kan? Ada tujuan lain kecuali sholat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah itu setinggi 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan hingga dia masuk ke masjid. Bayangkan, dihapus kesalahan-kesalahan kita. Dan jika dia telah masuk di masjid, maka dia akan dihitung dalam keadaan sholat selagi dia meniatnya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang digunakan untuk sholat. Kita duduk i'tikaf di masjid, malaikat mendoakan kita luar biasa. Ya, maka doa-doa para malaikat pasti mustajab. Maka mulai saat ini kita latih kerinduan kita kepada masjid. Mungkin ini kita mau tahu bagaimana orang tua yang rindu ketika anaknya ke masjid. Orang tua, kalau mungkin tahu hanya setiap orang tua kita, dia rindu sebenarnya anaknya ke masjid. Cuma masjid ini adalah perjalanan yang sangat jauh bagi kita, walaupun dekat rumah. 1 hari setelah kita rajin ke masjid, 5 waktu kita rajin ke masjid, ada perubahan dalam hidup kita. Insya Allah ini bisa disambung. Yang pengen mengalahkan orang-orang hebat, langkahkan kaki kita ke masjid. Karena masjid adalah tempat perubahan kita saat ini. Sehebat apapun kita, kalau masih belum bisa mengadakan perjalanan ke masjid, maka belum hebat. Karena orang yang rindu akan masjid, insya Allah di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah. Bayangkan hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan